Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, Bapak dan Ibu penilai sertifikasi dosen tahun 2025. Perkenalkan, saya Arum Marwati. Saya adalah dosen dari Program Studi Manajemen Informasi Komunikasi Sekolah Tinggi Multimedia. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat sertifikasi dosen eh, pada tahun 2025 pada aspek pengajaran. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah keamanan informasi yang berbobot 2 SKS. Mata kuliah keamanan informasi ini adalah mata kuliah yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman, pemikiran, dan kemampuan analisis mahasiswa terkait dengan keamanan informasi. Nah, kajian dari mata kuliah keamanan informasi ini adalah fenomena keamanan informasi, ekosistem informasi, membangun kesadaran akan pentingnya keamanan informasi, dan juga menganalisis manajemen keamanan informasi. Kemudian mahasiswa mampu menyusun rancangan keamanan informasi yang tepat bagi organisasi dengan pendekatan yang tepat juga. Nah, penilaian pada mata kuliah ini mencakup kedisiplinan, partisipasi aktif, tugas, dan ujian kompetensi. Capaian pembelajaran ini adalah ada 4, mahasiswa menguasai pengetahuan tentang fenomena keamanan informasi, mahasiswa menguasai pengetahuan tentang ekosistem informasi dan pentingnya keamanan informasi. Kemudian juga mahasiswa mampu membangun kesadaran akan pentingnya keamanan informasi. Dan yang keempat adalah mahasiswa mampu menganalisis dan menyusun keamanan informasi di organisasi dengan mengadopsi standar internasional keamanan informasi ISO 27001. Untuk silabus mata kuliah, untuk pertemuan pertama itu ada pengenalan dan pendahuluan keamanan informasi. Kemudian yang kedua adalah keamanan informasi di dunia nyata dan dunia maya. Yang ketiga, ekosistem informasi dalam keamanan informasi. Kemudian yang keempat itu ada kaitannya dengan konsep tadi, ada cyberspace, cyber threat, cyber attack, cyber security. Kemudian ada cybercrime dan juga cyber law. Kemudian di pertemuan yang ke-10 itu akan membahas manajemen keamanan informasi pada organisasi. Kemudian di pertemuan selanjutnya ada kebijakan dan prosedur keamanan informasi. Kemudian kesadaran keamanan informasi, tata kelola keamanan informasi, dan terakhir itu pertemuan yang ke-14 ada proyek studi kasus. Untuk komponen penilaiannya, yang pertama dari aspek tugas kerja proyek itu memiliki bobot 20%, UTS 30%, UAS 30%, dan kehadiran itu dinilai dengan 10% dan partisipasi dalam kelas dinilai 10%. Dalam perkuliahan ini menggunakan metode diskusi dan ceramah, studi kasus, diskusi kelompok, presentasi, dan penugasan individu atau kelompok. Nah, untuk learning kontraknya, jumlah kehadiran mahasiswa minimal 75% sesuai peraturan akademik, berpakaian rapi dan sopan, toleransi terlambat maksimal 10%, tidak plagiasi dan tidak menyontek, serta kedisiplinan mengerjakan dan mengumpulkan tugas. Untuk referensi, ini ada beberapa buku dan juga sumber dari berita terpercaya. Untuk buku ada Konsep dan Strategi Keamanan Informasi di Dunia Cyber, Management of Information Security. Kemudian juga ada buku kaitannya dengan ISO 27001, 27002, dan juga terkait dengan website, itu ada website BSSN Republik Indonesia dan juga Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Demikian penjelasan saya terkait dengan mata kuliah keamanan informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat. Iya, tetap semangat ya. Hari ini kita akan membahas terkait dengan keamanan informasi dengan konsep cyber six gitu. Nah, ini pertemuan ketiga kita, teman-teman. Yang pertemuan minggu lalu sudah ya. Masih ingat ya, teman-teman ya? Masih. Baik. Nah, pada kesempatan pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan ekosistem keamanan informasi. Nah, agendanya apa saja? Yang pertama ada kasus-kasus keamanan informasi, kemudian pentingnya keamanan informasi, dan juga yang ketiga adalah konsep cyber six. Nah, ini adalah fenomena yang terjadi di Indonesia ya, teman-teman ya. Banyak sekali kasus-kasus yang ada di Indonesia terkait keamanan informasi gitu. Dan kalau teman-teman googling itu akan muncul banyak sekali ini hasilnya
ada data kebocoran data, kemudian juga kasus serangan siber, kemudian juga kebocoran data yang lain gitu ya, termasuk PDN. Pusat Data Nasional itu juga lumpuh waktu itu ya, sudah beberapa saat yang lalu. Itu sangat sering terjadi di Indonesia gitu. Nah, kemudian berdasarkan data ya dari Goodstat ya ini ya, ini tercatat Indonesia itu adalah peringkat ketiga negara ASEAN yang mengalami kebocoran data yang terbanyak gitu. Nah, yang pertama di Vietnam, ternyata lebih banyak daripada Indonesia, ada Vietnam, itu banyak sekali. Kemudian baru Indonesia itu yang ketiga pada tahun 2024. Lumayan banyak ya teman-teman ya, memang kita harus bisa mengamankan data kita ya, di sisi lain ada PR seperti itu. Nah, kemudian jenis-jenis serangan di Indonesia itu ada banyak sekali. Nah, yang paling banyak terjadi serangan itu adalah dalam bentuk peretasan. Peretasan, kemudian juga akun yang nggak bisa diakses, ancaman, kemudian juga kebocoran data, phishing, doxing, dan seterusnya, sampai ke device yang paling sedikit ya di sini. Ini berdasarkan juga data dari Goodstat tadi. Gitu. Nah, ini jenis-jenis serangan yang sebenarnya mengancam keamanan informasi di Indonesia. Nah, kemudian informasi itu kan penting ya. Kenapa sih informasi itu harus diamankan? Iya, Dinda. Saya mau menjawab Ibu, karena menurut saya itu penting, karena informasi ini kan berisikan data pribadi seseorang, dan itu kan jadi menjadi poin yang penting untuk diamankan, dan itu takut disalahgunakan seseorang juga Ibu untuk kejahatan. Iya. Betul sekali ya teman-teman ya. Informasi atau data atau fakta itu ya untuk yang penting itu harus disimpan baik-baik gitu. Karena bisa saja disalahgunakan sama orang lain gitu. Ada lagi yang mau menjawab mungkin terkait dengan kenapa sih informasi itu harus diamankan? Silakan. Mungkin menyambung yang Dinda bilang tadi. Jadi pertama informasi itu mengandung data pribadi. Jadi ketika data pribadi kita itu bisa diakses atau dimiliki oleh orang lain, yang pertama itu bisa disalahgunakan. Yang disalahgunakan itu mungkin bisa menyangkut reputasi, menyangkut nama baik, yang itu tuh cukup krusial, terutama bagi kita yang sudah dikenal oleh banyak orang, begitu Ibu. Iya, betul ya. Iya, terutama para tokoh politik atau bahkan tokoh seleb ya atau artis gitu ya, reputasi sangat penting gitu. Data mereka nih kalau tersebar ya bisa jadi viral, bisa jadi merugikan ya bagi artis atau tokoh publik tersebut. Baik, bagus sekali jawaban dari teman-teman. Nah, tadi betul ya yang dijawab tadi, kenapa sih informasi itu harus diamankan? Ya, karena ada banyak alasan kenapa sih informasi itu harus diamankan. Yang pertama itu ya tadi, terdiri dari fakta dan data yang penting sekali gitu. Termasuk tadi salah satunya misalnya ada berita atau transaksi bahkan di e-commerce atau di supermarket. Nah, itu penting tuh, bisa diolah gitu ya, kemudian bisa dijadikan alat untuk kompetisi misalnya seperti itu. Nah, kemudian alasan yang kedua itu ya tadi, betul ya jawabannya dapat menciptakan persepsi publik atau pasar gitu ya. Kalau misalnya tadi image atau citra tadi, misalnya tokoh politik gitu udah bagus nih karirnya gitu ya, tiba-tiba dia tersangkut berita selingkuh gitu, seperti yang kemarin kejadian ya, itu bisa jadi reputasinya hancur gitu. Dan mungkin kedepannya ya dia nggak kepilih lagi nih jadi gubernur gitu, atau bahkan nggak bisa kepilih lagi jadi presiden. Nah, ini image ya terutama politik ya, dan itu bisa jadi senjata juga sih buat buzzer atau kancah politik kita untuk menyerang pihak politik yang lain. Nah, kemudian alasan yang selanjutnya adalah aset yang berharga. Nah, aset yang berharga ini ya kita tahu ya, karena internet itu atau dunia maya ya, termasuk informasi berada di dunia maya atau ada di internet, itu ada kan data transaksi, data kartu kredit, data pribadi kita, KTP kita, bahkan foto KTP aja bisa buat pinjam online ya. Nah, itu kan sebenarnya aset yang berharga gitu. Jadi teman-teman kalau punya KTP ya disimpan gitu. Dan kalau kalian share itu ya dipastikan kalian tahu KTP itu untuk apa tujuannya gitu. Baik. Nah, ini termasuk aset yang berharga, ada uang, dokumen, password,
kode rahasia itu juga termasuk aset yang berharga. Kode rahasia untuk membuka harta gitu ya, teman-teman, itu juga bisa disimpan gitu. Ya karena harus tadi diamankan. Nah, kemudian yang alasan selanjutnya adalah materi untuk knowledge, materi untuk pengetahuan seperti strategi. Nah, kalau udah tahu strateginya lawan gitu, bisa kalah ya lawannya ini kan. Makanya strategi itu juga harus disimpan, termasuk rencana, strategi rencana itu juga diamankan. Kemudian juga pengetahuan itu juga harus diamankan juga, teman-teman. Bayangkan kalau kita bisa tahu cara merakit bom, kebayang nggak? Kalau kita merakit bom, kita bisa ngerakit bom gitu. Terus kita ngerakit bom, kan bisa chaos ya, bisa untuk nyerang sembarangan misalnya, atau nggak suka nih sama orang ini, udah saya bom gitu. Serem ya. Nah itu juga termasuk intelijen. Makanya ada memang informasi-informasi yang tidak boleh di-share sembarangan, harus diamankan. Gitu. Nah kemudian tadi ya diamankan terus gitu ya pertanyaannya ya. Nah ada pertanyaan lanjutannya nih teman-teman, bagaimana kita mengamankan dunia digital atau dunia maya atau dunia internet gitu. Kira-kira nih teman-teman, bagaimana sih kita mengamankan dunia digital kita? Saya menjawab, Bu. Puspita. Kalau menurut saya dengan mengaktifkan autentikasi biometrik sama enkripsi data. Kalau biometrik itu kan setiap orang punya sidik jarinya beda-beda, jadi nggak bakal ketukar. Jadi kalau sebisa mungkin kita jangan menggunakan password tradisional, tapi lebih menggunakan sidik jari. Gitu. Iya, betul ya. Password gampang ditebak ya tadi ya. Iya. Gampang ditebak, lupa juga Dan sering bisa ya. dilihat juga sama orang lain. Dan bisa dilihat juga sama orang lain. Kayak biometrik ya. Jadi Iya. masing-masing orang punya keunikannya untuk mengamankan akunnya, mengamankan datanya. Iya, jawaban yang bagus ya teman-teman ya, dan cukup jelas gitu. Ada lagi nggak kira-kira bagaimana sih kita mengamankan dunia digital kita? Saya, Bu. Iya, silakan Mas Yus. Kalau menurut saya sih salah satu tekniknya itu dengan two-step verification atau 2 langkah autentifikasi, Bu. Karena kalau misalkan kita cuma mengandalkan password aja tuh, menurut saya akan masih banyak orang yang kayak tiba-tiba, contohnya sosmed. Ketika kita membuka sosmed itu kan ada satu password gitu kan, Bu. Nah, ada juga yang verifikasi 2 langkah. Ini mana itu yang membuat aman data-datanya, Bu. Ya, saya setuju ya dengan autentikasi 2 langkah tadi ya, teman-teman ya. Bayangkan ini kisah ya biasanya umum terjadi ya. Di laptop saya itu ada password disimpan, kebayang nggak? Artinya kalau passwordnya itu kalau laptopnya itu kebawa sama orang gitu ya, atau saya servis gitu. Terus dia lihat nih, ibu ini punya akun di bank ini gitu dengan password ini. Nah, itu bisa jadi potensi loss ya di situ. Nah, kalau 2 langkah tadi lebih aman karena password doang nggak cukup gitu untuk bisa masuk ke akunnya. Kira-kira begitu. Ya, bagus ya jawaban teman-teman ya. Ya, bagus. Nah, kemudian saya coba menambahkan nih bagaimana kita mengamankan dunia digital. Nah, ini ada sebuah konsep, teman-teman. Namanya konsep Cyber6, ini diperkenalkan oleh Profesor Indrajit ya. Ini ada sebuah konsep namanya Cyber6. Nah, konsep ini adalah sebuah pemahaman untuk memahami dunia digital kita gitu. Nah, itu diawali dengan ini cyberspace atau kita sebut dengan internet atau dunia maya atau dunia digital. Nah, dunia ini yang sudah ada di kehidupan kita sehari-hari ya, sudah jadi bagian dari kehidupan kita. Ada yang nggak akses internet? Nggak ada ya? Semua akses ya? Iya sih. Karena memang penduduk Indonesia tuh rata-rata sudah mengakses internet gitu. 200 jutaan ya, 270 juta penduduk Indonesia, dan yang bisa mengakses internet ada 220-an ya, 200 mendekati hampir semua secara angka ya. Nah, ini kalau kita ngomongin cyberspace, kita ngomongin tentang internet dan dunia maya yang di dalamnya teman-teman ada banyak sekali transaksi yang dilakukan. Ada yang nggak belanja online nggak di sini? Nggak ada ya? Belanja online semua ya, luar biasa. Nah, itulah salah satunya peran internet di kehidupan kita gitu. Banyak transaksi, banyak uang juga tuh beredar di internet gitu. Belanja online, main game, mesti beli alat gitu ya di game, itu juga termasuk transaksi di dunia maya juga. E-banking ya termasuk ya, kita mau transfer, kita mau bayar
tagihan itu bisa di internet gitu, di dunia maya. Nah, kemudian teman-teman, dari cyberspace ini atau internet ini muncullah ancaman gitu. Kan tadi berharga ya, bisa transaksi, bisa jualan, bisa beli di cyberspace di internet ini. Nah, itu juga diiringi teman-teman dengan ancaman-ancaman yang ada di dunia maya atau internet tadi gitu. Ya, karena tadi ada nilai-nilai atau ada harta berharga gitu di dunia maya tadi gitu. Nah, masalahnya adalah kalau nggak ada orang jahat ya nggak mungkin ada ancaman kan. Sedangkan banyak sekali pihak-pihak yang tertarik gitu ya mengambil atau memanfaatkan apa yang ada di internet itu dengan tujuan yang tidak baik gitu. Kalau belanja online baik ya, jualan juga baik gitu. Tapi kalau mencuri atau menyalahgunakan kartu kredit orang lain itu adalah sebuah tadi ancaman ya atau kejahatan gitu. Nah, ini kita bisa bilang ya kalau ancaman di dunia internet itu muncul ya seiring dengan membesarnya transaksi atau pengguna di internet gitu. Makin banyak pengguna, makin banyak transaksi, ya makin banyak ancaman-ancaman yang ada di internet. Gitu. Nah, bayangkan kalau ancaman itu dilakukan, teman-teman. Kan ini baru ancaman ya. Kalau dilakukan berarti jadinya apa? Diserang ya, atau penyerangan gitu. Nah, ini serangan atau serangan yang ada di internet, kayak contohnya pencurian data kartu kredit untuk dia belanja sendiri, itu juga saya pernah ngalami ya. Bahkan belum lama loh teman-teman. Jadi ada tagihan muncul di kartu kredit saya, itu bukan saya yang melakukan gitu. Akhirnya saya lapor ke bank dan banknya ya validasi ya verifikasi, bener nggak sih ini Bu Arum ini nggak melakukan transaksi atau melakukan transaksi gitu. Nah itu ya salah satu serangan yang sudah terjadi teman-teman, yang rugi banknya kali ya, karena saya jadi nggak bayar tagihan sih untuk kasus yang barusan itu. Gitu. Jadi ini kejahatan ya. Ada orang-orang jahat yang di internet itu memanfaatkan kelemahan-kelemahan kita gitu. Kayak data-data saya tersebar gitu ya misalnya, nah itu kan kelemahan ya. Data itu disalahgunakan sama orang lain untuk melakukan serangan tadi. Dimanfaatkan begitu. Nah kemudian selanjutnya karena ada serangan ya umumnya biasanya ya, itu adalah kita mengamankan apa yang jadi milik kita tadi ya, teman-teman, data atau informasi kita diamankan gitu. Jadi ada konsep namanya cyber security, ini adalah usaha pengamanan dari cyber attack, dari serangan cyber ini diamankan di cyber security gitu. Nah, pengamanannya ada 3 hal yang diamankan itu dari sisi infrastrukturnya diamankan, kemudian juga diamankan dari sisi data, informasi dengan tadi ya encrypt atau di kriptografi, kemudian juga diamankan dari sisi prosesnya gitu. Dari sisi alat infrastruktur ya, itu diamankan termasuk jaringan, kabel, kemudian juga server, kemudian kalau dari data informasi tadi ya di encrypt, kalau misalnya datanya dikirim kemana-mana gitu, ya dalam berupa data di encrypt ya. Kemudian juga diproteksi dari sisi prosesnya gitu. Nah, apa yang terjadi nih teman-teman kalau sudah diserang dan tadi ada kejadian kriminal akibat serangan-serangan cyber tadi gitu. Nah, ini bisa kita sebut dengan cyber crime atau kriminal ya atau tindakan kriminal. Nah, tindakan ini ya bisa jadi dengan merusak sistem, kemudian juga merusak termasuk tadi ya nama baik dan sebagainya gitu. Itu sudah masuk ke kriminal. Nah, cybercrime ini dilakukan atau aktivitas kriminal ini dilakukan dengan melibatkan komputer atau jaringan dan juga perangkat. Tuh. Jadi kalau kejahatan bunuh orang nggak pakai komputer itu nggak termasuk cybercrime. Tapi kalau misalnya tadi pencurian uang di bank gitu ya misalnya menggunakan komputer atau perangkat jaringan itu kita sebut dengan cybercrime. Gitu. Nah, kemudian karena ada kriminal, teman-teman, terus dibuatlah peraturan ya. Jadi ada cyber law gitu, ada undang-undangnya untuk kriminal-kriminal yang dilakukan di dunia maya gitu. Nah, teman-teman pasti pernah dengar ya, ada namanya Undang-Undang ITE nih, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ini digunakan atau diciptakan untuk memastikan atau menjamin ya konsumen atau warga Indonesia yang menggunakan internet itu
keamanannya terjamin gitu. Nah, kemudian tindakan kriminal di dunia maya atau di internet ini juga akan mendapat sanksi tegas secara perdata maupun pidana gitu. Nah, biasanya memang cyber law ini lambat ya dibandingkan dengan cybercrime. Jadi biasanya memang kriminalnya terjadi dulu baru dibuat undang-undangnya gitu. Nah, kemudian balik lagi ke internet lagi nih, mungkin ada ancaman baru, serangan baru, kemudian juga mengamankan dengan teknologi lebih baru lagi, dan kriminal yang advance lagi ya, lebih naik lagi gitu, dan ini peraturannya juga diperbaiki, diupdate lagi gitu. Ini bisa muter ya, bisa looping sampai besok gitu, sampai masa depan gitu. Kira-kira demikian yang dapat kita simpulkan adalah yang pertama, ini kalau kita mau wujudkan ya tadi ya keamanan informasi yang efektif, itu dilihat secara komprehensif atau secara keseluruhan gitu. Mulai dari tadi cyberspace sampai dengan cyber law gitu. Nah, kemudian ada konsep cyber six ini adalah sebuah konsep untuk memahami dunia maya yang secara menyeluruh begitu, supaya kita dapat melindungi informasi itu secara optimal gitu. Ya, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan ya. Teman-teman, kita akan ketemu lagi minggu depan ya di pertemuan yang keempat gitu. Kita akan membahas terkait dengan keamanan informasi di dunia maya gitu. Baik, terima kasih atas perhatian dan juga partisipasinya teman-teman, bagus sekali jawaban-jawabannya. Saya akhiri, terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih. Baik, demikian video pembelajaran mata kuliah keamanan informasi. Semoga bisa menjadi pertimbangan baik dalam sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.